Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Darisva Prismala dengan NIM 19051214092, Prodi S1 Sistem Informasi 2019B, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah internet. Sebelum masuk ke sejarah internet, saya akan menjelaskan apa arti dari internet itu sendiri. Apa itu internet? Internet merupakan sebuah sistem global dari seluruh jaringan komputer di dunia yang saling terhubung satu dengan lainnya. Di dalam internet melibatkan berbagai macam jenis komputer serta topologi jaringan yang berbeda-beda. Untuk mengatur integrasi dan komunikasi jaringan, internet menggunakan standar protokol internet, yaitu protokol TCP/IP, di mana TCP bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan baik, sedangkan IP bertugas untuk mengirimkan atau meneruskan paket data dari satu komputer ke komputer lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada sejarah internet. Pada tahun 1957, negara Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia meluncurkan Sputnik, yaitu wahana luar angkasa. Dan di tahun 1958, Amerika Serikat juga meluncurkan wahana luar angkasa dengan sasarannya yaitu teknologi komputer. Wahana luar angkasa tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta teknologi di Amerika Serikat. Pada tahun 1965, sistem jaringan internet hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. Kemudian disusul dengan jaringan TimeNet pada tahun 1968. Pada tahun 1969, ini adalah era di mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu DARPA atau singkatan dari Defense Advanced Research Project Agency, memutuskan untuk mengadakan program riset penelitian yang dikenal dengan ARPANET atau singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal dari internet yang didukung dengan standar teknologi yaitu Transmission Control Protocol atau TCP. Pada tahun 1971, anggota ARPANET menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi dan untuk riset pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 1973, universitas terkenal di Amerika yaitu University College of London dan Inggris serta Royal Radar Establishment dari Norwegia bergabung dengan ARPANET. Hal ini bertujuan untuk memperluas jaringan internet, dan di sini ARPANET bekerja sama dengan Beranet dan Newman untuk membuka jaringan internet versi komersial yang disebut dengan Telnet atau layanan paket data publik yang pertama. Pada tahun 1977, ARPANET sudah memiliki 111 komputer yang terhubung, sehingga TCP dibagi menjadi dua, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan IP Internet Protocol. Pada tahun 1980, mulai banyak yang menggunakan internet dengan komputer pribadi atau PC. Pada masa ini, ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung sehingga layanan BitNet mulai dibuka. BitNet sendiri menyediakan layanan email, list, mailing, dan file transfer protokol. Dan selain itu, pakar ilmuwan juga membuat CSNet, yaitu sebuah jaringan untuk menyediakan layanan email dan lainnya untuk universitas. Pada tahun 1982, internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Pada tahun 1986, mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS atau Domain Name System. DNS tersebut berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet,
Dan karena hal tersebutlah kita dapat menggunakan internet dengan kecepatan tinggi dan tanpa batas. Pada tahun 1990, seiring berjalannya waktu, internet mulai banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia yang diawali dengan adanya media online luar negeri. Pada tahun 1993, internet didirikan agar dapat melayani pendaftaran nama domain dari publik. Dan pada 1994, internet mulai digunakan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Di mana pada masa itu, koran pertama Amerika yang dikeluarkan oleh Chicago Tribune sudah masuk ke Indonesia. Sehingga membuat jurnalisme online muncul pada tahun 1996. Nah, sekarang kita memasuki sejarah internet di Indonesia. Jaringan internet di Indonesia lebih dikenali dengan nama Paguyuban Network sejak awal tahun 1990-an. Arti dari Paguyuban Network ini serupa dengan semangat kekeluargaan atau kerjasama. Dan hal tersebut sangat berbeda pada masa sekarang, di mana tujuan menggunakan internet lebih ke arah komersial. Pada tahun 1980-an, jaringan komputer pertama yang masuk ke Indonesia melibatkan 5 universitas. Yang pertama, UI, UT, ITB, UGM, dan ITS. 5 universitas tersebut menggunakan fasilitas dial-up yang disebut Uninet. Namun, pada akhirnya jaringan ini tidak berkembang karena kurangnya infrastruktur yang memadai. Tahun 86 sampai 87, para pengembang internet mulai mengkaitkan jaringan amatir bulletin board system atau BBS yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengkaitkan banyak server BBS amatir radio di seluruh dunia agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar. Tahun 89 sampai 90, di tahun ini Indonesia mempunyai mailing list yang pertama, yaitu indonesian@janus.berkeley.edu. Pola dari mailing list ini terus berkembang, terutama di host server ITB dan egroups.co. Mailing list ini menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas di Indonesia. Tahun 92 sampai 94, teknologi paket radio TCO/IP yang diangkat atau dikembangkan oleh rekan-rekan BPPT 8, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan Paguyuban Net. AMPR Net atau Amatir Paket Radio Network yang menggunakan IP pertama dikenal dengan nama domain ampr.org dan IP 44132. Tahun 94 sampai 95, ISP komersial pertama Indonet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal di Indonet mulai memakai mode teks dengan shell account, browser links, dan email client PIN pada server X. Tahun 95 sampai sekarang, akses internet Indonesia terus berkembang dengan seiring waktu. Indonesia bisa dibilang selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Nah, ini merupakan diagram jumlah pengguna internet di Indonesia. Dapat dilihat perkembangan jumlahnya terus meningkat di setiap tahunnya. Dan diperkirakan 3 tahun mendatang jumlahnya juga akan terus meningkat. Nah, ada beberapa tokoh legendaris yang berperan penting dalam sejarah internet. Berikut adalah beberapa tokoh legendaris dalam sejarah internet. Carlisle Horsfield.
Beliau merupakan direktur di DARPA pada era 1960-an. JCR Licklider. Beliau merupakan mantan orang penting di Badan Riset Lanjut Pertahanan Amerika Serikat DARPA. Dan yang terakhir, Onnowe Purbo merupakan pengembang internet untuk pertama kali di Indonesia dan salah satu pakar di antara para amatir radio di Indonesia. Nah, berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam mengisi PowerPoint ini. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.